Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hadianti. Saya merupakan dosen dari program studi informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri. Saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah pengolahan citra. Deskripsi singkat dari mata kuliah pengolahan citra ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang konsep dasar pengolahan citra, tahap-tahap pengolahan citra, metode-metode dalam pengolahan citra, dan mengimplementasikan dengan membuat aplikasi pengolahan citra secara sederhana. Bahan materi pembelajaran pada mata kuliah pengolahan citra ini yang pertama, pengantar pengolahan citra, operasi dasar pengolahan citra digital, konvolusi dan transformasi, histogram citra, peningkatan kualitas citra, perbaikan citra, citra warna, deteksi tepi, segmentasi citra, kontur dan representasinya, morfologi, yang terakhir adalah tentang pemampatan citra. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mampu memiliki pemahaman tentang konsep dasar dan teori dalam pengolahan citra, mampu menerapkan pemahaman tentang konsep dasar dan teori dalam pengolahan citra, mampu memahami dan menerapkan aspek teoritis dan praktis tentang pengolahan citra, mampu memahami konsep segmentasi citra sehingga dapat menerapkan teknik pengolahan citra, mampu mengevaluasi dan menjelaskan kembali mengenai konsep dasar dan teori dari pengolahan citra. Di sini metode pengajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah pengolahan citra yaitu menggunakan teknik DIA, di mana yang pertama delivery. Untuk penyampaian materi, saya menggunakan slide pembelajaran yang saya persiapkan sebelum mata kuliah proses pembelajaran mata kuliah pengolahan citra ini dimulai. Kemudian media pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan MyElNusa atau sistem e-learning dari Universitas Nusa Mandiri. Kemudian juga untuk sinkronusnya menggunakan Zoom Meeting. Untuk review materi, setiap akhir pertemuan mahasiswa secara bersama-sama akan menjawab soal pilihan ganda untuk merefresh kembali materi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua ada interaction, di mana teknik pengajaran yang saya gunakan yaitu dengan teknik ceramah, small discussion, dan terakhir ada study kasus, di mana mahasiswa harus menyelesaikan kasus-kasus untuk sebagai bahan untuk hasil dari pemahaman mahasiswa pada mata kuliah pengolahan citra ini. Kemudian ada pertemuannya menggunakan Zoom meeting secara daring dan media komunikasinya menggunakan WhatsApp group, dan terakhir pengiriman tugas itu pada menu tugas di MyElNusa. Kemudian dalam assessment di mana bobot penilaian yang saya gunakan adalah 10% itu nilai kehadiran, 20% dari nilai tugas, dan 30% itu UTS, serta 40% itu dari nilai UAS. Jenis asesmennya, pada tugas asesmennya adalah mahasiswa perlu mengerjakan studi kasus, kemudian untuk UTS dan UAS mahasiswa mengerjakan soal pilihan ganda. Kemudian berikut merupakan contoh dari proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengolahan citra. Oke, jika setuju kita akan lanjut kepada pertemuan pertama mengenai pengantar pengolahan citra. Dari tadi Ibu ini berbicara pengolahan citra aja gitu ya. Apa itu? Saya masih bingung gitu ya. Oke, citra. Mungkin kalau misalkan bahasa biasanya citra itu adalah gambar ya, gambar. Jadi secara harfiah, citra atau image atau gambar itu merupakan gambar pada bidang dua dimensi. Nah, dari sudut pandang matematis, citra merupakan fungsi menerus atau kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Ya, kemudian sumber cahaya menerangi objek, objek memantulkan kembali ke bagian dari berkas cahaya tersebut, ya, pantulan cahaya tersebut ditangkap oleh alat-alat optik seperti mata manusia.
Adik-adik bisa lihat di sini ada warna apa saja pada slide di pengolahan citra ini. Ada yang bisa jawab? Ada warna apa saja di sini? Kuning, biru, Biru, putih, hitam. putih, hitam, dan Abu-abu. abu. Iya. Nah, ini merupakan citra yang adik-adik tangkap, ya, karena di sini merupakan objek memantulkan kembali cahaya. Jadi cahayanya semua ini adalah gabungan dari cahaya, sehingga adik-adik menangkapnya dan kita mengeluarkan opini. Oh iya, saya melihat di gambar ini itu ada warna kuning, biru, hitam, dan abu-abu. Ya, ini merupakan citra. Kemudian citra juga merupakan keluaran dari suatu sistem perekaman data dapat bersifat optik atau foto, ya, analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, atau seperti sekarang kita sedang zoom gitu ya, kemudian digital yang dapat langsung disimpan pada suatu pita magnetik. Kemudian pembentukan citra ada dua, ya. Ingat-ingat karena mohon diingat setiap slide-nya karena nanti di akhir kita akan melakukan ujian pilihan ganda 5 soal. Jadi siap-siap untuk fokus ya. Yang pertama, citra kontinu dihasilkan dari sistem optik yang menerima sinyal analog. Contohnya mata manusia. Yang tadi ya, saya sempat bilang tadi. Dilihat ada warna apa saja dalam slide ini gitu ya. Tadi sudah bisa menjawab semuanya bahwa ada kuning, biru, hitam, abu-abu. Ya, berarti memang kalian sudah melihat di sini ada citra, ya. Kemudian ada juga citra diskrit. Ini dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu, contoh kamera digital. Jadi, eh, kalau kontinu itu adalah yang kita tangkap dari mata, paling gampang ya. Adalah suatu hal atau benda eh, di sekeliling kita yang kita tangkap melalui mata tanpa bantuan apapun. Kemudian kalau citra diskrit itu adalah citra yang diperoleh melalui digitalisasi. Contohnya menggunakan kamera digital. Kita foto sekeliling kita yang analog gitu ya. Itu adalah sekeliling kita ada beberapa apa misalkan ini ada botol minum gitu. Kita foto. Nah, yang hasil fotonya dari kamera digital itulah yang namanya citra diskrit gitu ya. Kemudian di sini ada yang namanya tujuan pengolahan citra. Yang pertama, memperbaiki kualitas gambar, dilihat dari aspek radiometriknya. Yaitu apa itu aspek radiometrik? Yaitu peningkatan kontras, transformasi warna, restorasi citra, kemudian yang kedua aspek geometrik. Rotasi, translasi, skala, transformasi geometrik. Ya, kalau radiometrik tadi, misalkan nih kita ada sebuah gambar ya, saya di bahasa biasakan dulu ya citranya jadi gambar. Kalau misalkan kita lihat gambar nih, tapi gambarnya itu terlalu gelap menurut kita, gitu ya, kurang kurang tegas gitu. Nah, kita boleh lakukan yang namanya peningkatan kontras, ya, itu yang namanya aspek radiometrik. Kalau misalkan kita ingin mengubah, misalkan ini adalah foto gitu ya, kita akan mengubah rotasinya dari vertikal menjadi horizontal, berarti gitu ya, itu merupakan aspek geometrik karena kita bisa merotasi gambar ya. Kemudian di sini juga tujuan pengolahan citra adalah untuk melakukan proses penarikan informasi atau deskripsi objek atau juga pengenalan objek yang terdapat pada citra. Ya, lalu terakhir tujuannya adalah untuk melakukan kompresi atau reduksi data untuk tujuan penyimpanan data, transmisi data dan waktu proses data. Ya, di sini ada yang namanya citra digital, ada yang namanya citra analog. Kira-kira ada yang bisa membedakan nggak apa perbedaan dari digital dan analog? Joshua? Hadir, Bu. Ya, apa perbedaan citra digital dan analog? Digital. Sama analog. Mm-mm. Apa ya, Bu ya? Kalau misalnya saya mungkin analoginya kayak TV kali ya, Bu. TV kan ada TV digital sama analog ya. Nah, ya boleh gimana?
bedanya. Ya kalau kalau digital itu lebih nggak tahu sih Bu ya. Saya ini yang saya tahu aja ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ya kalau Ya, yang kalau saya digital itu tahu. kayak lebih maju gitu kan Bu. Kayak Lebih misalnya kalau maju. digital kan kayak sekarang udah bisa nonton YouTube di TV atau udah bisa ya itu sih yang saya tahu ya Bu. Kayak analog itu kan Hmm. kayak mungkin masih TV kotak dulu gitu. TV Nah, kabel. iya, betul. Ya, bisa juga seperti itu. Tapi mungkin itu lebih global ya bahasanya ya. Nah, kita akan kerucutkan kembali lebih simpel lagi yang mengenai tentang gambar. Bedanya apa? Kalau misalkan digital itu bentuknya pernah lihat video MP3, sorry, suara MP3, oke? Sudah pernah lihat bentuk JPEG dari foto? Pernah ya? Oke, lalu kalau misalkan sudah pernah lihat gambar yang dicetak, ya pernah ya? Oke, bedanya digital dan analog tadi betul juga menurut Joshua bahwa kalau digital itu terkini, kemudian analog itu adalah yang lama gitu ya. Nah, betul, sama juga dengan citra gitu ya. Kalau misalkan digital itu dia itu bentuknya seperti sekarang, kita bisa copy paste gitu ya dari apa komputer atau dari gadget kita gitu ya. Kita bisa transfer baik itu menggunakan apa namanya Bluetooth atau menggunakan internet, kirim WhatsApp, kirim gambar gitu ya karena bentukannya adalah JPG, BMP, MP3, GIF, TIV gitu ya. Tapi kalau misalkan analog itu adalah gambar yang tersimpan dalam pita kaset, kita akan bisa melihat gambar hasil tersebut apabila kita cetak. Betul nggak? Pernah nggak dulu lihat kamera analog yang kalau misalkan kita cetak foto harus dikibar-kibar ke deket matahari? Lihat ya, sehingga akan muncul oh ini hasilnya. Itu namanya eh, analog. Ya, kita tidak akan tahu hasil dari jepretan kita tanpa kita print dulu gitu ya, tanpa kita cetak dulu. Tapi kalau digital, tanpa kita cetak, kita sudah tahu, oh iya hasilnya itu seperti apa ya dari foto kita gitu. Itu perbedaannya. Bisa dipahami nggak? Bisa ya bedanya. Mm-mm. Oke, lanjut. Nah, citra digital merupakan array dua dimensi yang elemennya menyatakan tingkat keabuan dari elemen gambar. Kemudian dihasilkan direkam datanya bersifat kontinu, harus dirubah dahulu menjadi citra digital dengan konversi agar dikenali komputer. Oke, kalau citra digital ini juga disebut digitalisasi, yaitu membuat kisi-kisi arah horizontal dan vertikal sehingga terbentuk array dua dimensi. Jadi citra akan dikatakan digital apabila ada proses digitalisasinya, gitu ya. Ada proses pengambilan gambar, capture menggunakan gadget atau menggunakan mikroskop yang tersambung kamera itu juga bisa, gitu ya. Sehingga disebut yang namanya citra digital. Kemudian di sini ada yang namanya digitalisasi citra. Output dari sebuah sensor citra merupakan sinyal analog. Dengan demikian, pemrosesan digital dan penyimpanannya tidak dapat dilakukan ya, sehingga harus diubah ke dalam sinyal digital. Dua langkah yang harus dilakukan yaitu sampling dan kuantisasi. Nah, ini contohnya. Ada gambar apel, kemudian kita sampling dan kuantisasi ya. Lalu menjadi sebuah seperti ini per pixel-pixel ya. Kemudian di sini sampling mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital dilakukan dengan mengubah X dan Y-nya menjadi format digital. Kemudian citra kontinu terdiri dari koordinat sumbu X dan amplitudo sumbu Y. Bagian yang berkaitan dengan digitalisasi koordinat dikenal sebagai sampling dan bagian yang berhubungan dengan digitalisasi amplitudo dikenal dengan kuantisasi. Ya, istilah sampling itu mengacu pada mengambil sampel. Jadi pengambilan sampel berarti mendigitalisasi dari sumbu X. Nah ini ya, kuantisasi. Sampel juga diambil dari sumbu Y. Ya, inilah yang disebut dengan kuantisasi. Semakin banyak sampel berarti mengumpulkan lebih banyak data dan ini berarti lebih banyak pikselnya.
Pixel merupakan elemen terkecil dalam sebuah citra. Jadi jumlah pixel dalam satu citra dapat dihitung, di mana pixel sama dengan jumlah baris dikali jumlah kolom. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana visualisasi dari kuantisasi ya. Misal terdapat citra dengan total 25 pixel, berarti ada citranya 5 kali 5. Ya, berarti ada 5 kolom dan 5 baris. Ingat ya, ada 5 kolom dan 5 baris. Itu adalah total pixel, 25 pixel. Maksudnya dari sinyal kontinu telah diambil 25 sampel pada sumbu X dan itu mengacu pada 25 pixel citra ini. Ya, semakin banyak sampel menghasilkan lebih banyak pixel. Nah, ini contohnya. Contoh perbedaan spatial resolution. Pernah mengubah resolusi dari gambar nggak? Pernah ya? Kayak misalnya kita mengupload foto, misalkan kayak ini kan kelas transfer ya. Pernah ketika D3 mau tugas akhir diminta untuk upload foto namun harus resolusinya kecil gitu ya. Iya. Biasanya menggunakan aplikasi apa itu? Dari YouTube, dari Google, Bu. Resizer, Bu. Resizer. Iya, betul. Dari Google ya banyak ya atau menggunakan tools. Nah, jika sebelumnya adik-adik mungkin menggunakan tools yang sudah jadi, nah kita bongkar di tools tersebut kayak gimana sih kerjanya gitu ya. Bukan hanya cuma kita klik, kemudian setelah klik kita dapatkan gitu ya resolusinya gitu. Nah ini, di sini kita lihat ada resolusi 256 kali 256 dengan 128 kali 128. Beda nggak kira-kira? Beda ya? Beda-beda. Beda. Coba lihat ke 16 kali 16. Jadinya gimana? Blur. Blur. Make Sebenarnya up. bukan blur ya. Tapi lebih jelas lagi. Kalau ini kan kita lihat cuman ya udah bunga gitu ya. Tapi kalau misalkan di 16 kali 16 lihat itu adalah kita tahu pixelnya ada berapa. Ada yang mau hitung nggak? Enggak. Pixel dari sini banyak ya. Jadi dari gambar satu tangkai bunga kita bisa lihat ya bahwa di sini ada banyak pixel ya. Kotak-kotak kecil ini nih gitu. Inilah yang akan dihitung gitu. Ketika kalian mengubah resolusinya, maka ya kita akan memodifikasi dari pixel-pixel ini gitu. Ya. Soal pertama, citra adalah fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang A, 1 dimensi, B, 2 dimensi, C, 3 dimensi, D, 4 dimensi, E, 5 dimensi. Citra adalah fungsi kontinu. Ada yang masih ingat berapa dimensi? Dua dimensi. Dua. Sip, betul. 2 dimensi. Citra adalah fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang 2 dimensi. Betul. 100 buat kalian. Lanjut. Nomor 2. Bidang studi yang bertujuan menghasilkan citra, lebih tepat disebut grafik atau picture, dengan primitif-primitif geometri seperti garis dan lingkaran. A. Pengolahan citra. B. Komputer visi. C. Grafika komputer. D. Pengenalan pola. E. Pattern recognition. A, B, C, D, E. Ada yang masih ingat? C. Bu, C. Grafika komputer. C. Ya, betul sekali. Grafika komputer. Pokoknya kalau misalkan grafika komputer, clue-nya adalah garis dan lingkaran. Ya, serta ada disebut grafik atau picture. Berarti grafik yang mendekatinya adalah grafika komputer. Itu triks untuk membaca cepatnya ya, menghafal cepatnya seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, itulah pengolahan citra. Ini baru dasar ya. Nanti kita akan menggunakan Google Colab gitu ya. Dan saya akan spill untuk tugasnya yang mungkin belum tayang pasti ya. Karena saya sengaja bikinnya ditayang di jam 19.00. Jadi nanti 19.00 akan tayang di
aplikasi atau di My Elnusa kalian semua, ya. Tugasnya ini. Kelihatan nggak tugasnya ini ya? Yang pertama, tugasnya satu. Sih, saya cuma ngasih tugas satu kok, nggak banyak, nggak puluhan ya. Cuma ngasih tugas satu nomor. Kalian kerjakan dengan membuat contoh codingan Python mengenai operasi dalam pengolahan citra, sehingga tampil contoh seperti berikut. Clue-nya ada pada pertemuan kedua.